Halo sahabat YouTube. Alhamdulillah nih sekarang saya setelah berbincang-bincang dengan Ibu Heki dan Bapak Dudi, dan alhamdulillah sekarang telah hadir bersama beliau berdua, yaitu seorang putra yang nomor Tiga. Iya, namanya siapa? Nama aku Muhammad Raka Ali Pasha dan umurnya 14 tahun. 14 tahun ya? Masih muda ya? Ya hampir 14 Hampir 14 tahun Jadi, ya? Iya. Grade berapa, Li? udah 3 sampai Grade 9 ya. Grade 9 ya. Grade 9. Iya. Dan Ali sekarang sekolah di Sabi School ya? Yap, Iya. Coifat. Hebat. Nih ada sebelum ke yang obrolan yang agak-agak serius-serius, mau nanya, waktu di sekolah tuh Ali sukanya pelajaran apa sih, Li? Di sekolah. Iya. Di sekolah. Ya pelajaran yang aku suka sih usually mah Inggris ya, atau Islamik, soalnya kan seru gitu. Lebih soalnya kalau kelas lain kan kadang-kadang gurunya strict banget, tapi biasanya kalau guru Islamik kayak atau guru Arabik kita bisa seru ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol gitu, ada free time dikit. Jadi itulah Inggris, Islamik dan Arabik kadang-kadang. Arabic. Gitu. Apa karena basicnya Ali juga diajarin sama ibu atau sama Abi di rumah ya? Jadi sangat suka gitu Islamik gitu. Oh, kalau itu mah itu juga yang mungkin ada itu juga, tapi guru aku kayak cocok sama aku. Soalnya guru Islam aku justru kalau ada anak yang sering jawab gitu-gitu dia suka. Interaktif. Jadi aku kayak juga berasa nyaman dan enak gitu. Jadi Ali sering jawab. Iya. Oh, jadi setiap ada pertanyaan Ali bisa jawab gitu ya? Iya, kalau bisa aku jawab dan dia seneng gitu. Kan Iya. kadang-kadang kalau guru lain mah kalau kita kebanyakan jawab gitu ada yang nggak suka gitu ya. Oh gitu. Berarti Ali ketemu guru yang cocok ya dengan apa yang Ali sukai ya. Iya, alhamdulillah ya. Nah sekarang untuk berikutnya, kalau misalnya sekarang Ali bisa melihatkan beberapa teman Ali dengan background yang berbeda-beda ya dari beberapa negara. Ada nggak terlintas di pikiran Ali kalau misalnya ketika bertemu mereka tiba-tiba Ali menyukai gaya orang tuanya gitu, atau misalkan cara mendidik anaknya itu sampai Ali tuh merasa bahwa wah ini agak different nih sama Abi sama ibu gitu. Nah Ali sampai membahas sama ibu atau sama Abi, atau bahkan Ali menjadikan itu wah ini harus aku ambil nih nilai terbaiknya. Ada nggak kalau itu yang tiba-tiba gitu Ali temukan di sekolah? Temen aku yang ada baiknya. Iya. Orang tuanya apa temennya? Temennya. Iya, contoh. Temennya kan? Iya. Kalau aku bilang orang tuanya kayak nggak sopan ya. Iya, itu temen kamu Iya, karakternya yang kamu temennya. sukain. Ada lah, pasti ada lah. Nggak usah disebut namanya tapi ya. Iya nggak usah. Iya. Ya, ada yang orangnya yang nggak baperan itu, Iya. ya gampang marah ya. Jadi aku kayak kalau ngeliat dia, ini ya maksud Abi jadi orang cool aja. Jadi aku bisa ya praktekin gitu, ikutin gitu ya. Orang cool kayak nggak banyak omong, Iya. ya gitu. Jadi Abi itu secara tidak langsung mengajarkan beberapa set point bahwa nggak boleh marah gini-gini gitu ya. Ternyata Ali menemukan itu ada di teman Teman. juga ya. Ada, Nggak gampang marah, nggak baper, cool. Iya. Jadi Ali Jadi semakin boys. mantap dong. Nggak mau jadi pemarah. Insya Allah Iya, ya. ya kayak ngeliat dia enak juga ya. Juga ada orang lain yang kalau ada aku ngeliat orang yang gampang marah gitu kayak ya enak ih. Jangan ya kan. Tapi juga bisa ngambil kebaikannya, kayak jangan gitu, harus jadi beda gitu ya. Iya. Jadi aku mulai belajar untuk jadi coba jadi lebih dalam kata kutip cool ya. Iya. Kayak relax gitu Iya. dari temen aku yang itu. Jadi seolah-olah menyikapi sesuatu itu lebih bijak dan dewasa ya, Li. Ya lebih santai lah. Iya, lebih santai. Karena memang sesuatu itu nggak semuanya harus sama dengan maunya kita ya. Iya. Iya.
sekarang di sebelah Ali itu ada sosok ibu dan sosok abi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya sebelum ke Ali, Tante Rini mau bertanya dulu nih sama Ibu Heki ya. Jadi di sini saya mau bertanya tentang apa sih arti figur seorang ibu atau mamah ya di sini gitu kan bagi kehidupan Ibu Heki. Tentu pastikan kita itu banyak kenangan gitu ya dengan sosok mamah ini gitu kan. Nah, bagaimana sih gambarannya mengenai mamah di masa kecil Bu Heki, atau bahkan mungkin saking begitu terkesannya Bu Heki itu menjadikan mama itu role model juga di dalam mendidik seorang anak gitu kan. Nah, nilai-nilai apa saja sih yang bisa Ibu Heki share di sini, dan mungkin itu juga bisa menjadi proses pembelajaran untuk kita semua gitu ya. Arti figur seorang ibu bagi saya adalah seseorang yang kasih sayangnya tidak akan dapat kita bayarkan dengan harta apapun. Perjuangannya mulai dari mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan saya sebagai anaknya itu Masya Allah ya, nggak mungkin lah bisa dibayarkan dengan harta apapun. Peran mama sendiri dalam kehidupan keluarga kami sewaktu saya kecil sangatlah besar, mulai dari mengurus berbagai macam hal serta memastikan semua aktivitas anggota keluarganya berjalan dengan baik. Kepribadian mama itu unik. Mama itu hatinya lembut tapi kepribadiannya itu begitu kuat. Orangnya pantang menyerah. Dia ibaratnya tuh dia seseorang yang akan terus berjuang di saat yang lainnya hampir menyerah. Mama juga selalu mengajarkan ke anak-anaknya, ketika ada orang lain yang minta tolong ke kita dalam bentuk apapun, kita nggak perlu tuh melihat bagaimana sikap orang itu kepada kita sebelumnya. Kalau kita bisa bantu ya bantu aja, karena kebaikannya itu akan sampai ke kita sendiri juga gitu. Terus satu hal yang paling khas dari mama adalah dia bukan orang yang baperan, logikanya kuat. Itu sih Rin, kalau yang paling berkesan banget dari mama untuk diri saya, arti figur seorang ibu buat saya. Alhamdulillah kita sudah dengarkan bersama-sama ya apa arti peran ibu di kehidupan Ibu Heki, yaitu peran mamah ya. Dan Masya Allah begitu banyak pengalaman Bu Heki yang luar biasa ya, dan betapa kagumnya Ibu Heki terhadap sosok mamah ya, Alhamdulillah. Dan sekarang untuk selanjutnya Tante Rini mau bertanya nih sama Ali. Sekarang bagaimana peran seorang ibu untuk kehidupan Ali? Pasti Ali punya sesuatu yang menarik untuk bisa diceritakan untuk YouTube Family. Oke Li, silahkan cerita Li. Kalau ibu ya, gimana Bu? Aku cerita yang kayak aku bilang ke Mamsin. Silakan. Karena aku udah ditanya ya. Karena aku sebagai lagi masa growing up ya, pasti banyak pertanyaan kan. Tentang apaan aja gitu ya. Juga pas ke Cina dulu. Sebelumnya aku udah pernah ditanya nih Tante sama saudara ibu aku. Dan aku jawabnya kayak ibu, pertama menurut aku bisa jawab semua pertanyaan yang aku punya ya. Kayak pinter banget gitu, juga diceritain ya tempat bertanya lah. Dan juga kan aku juga suka envy kehidupan ibu zaman dulu ya. Seumuran aku pikir aku kan sering diceritain gitu-gitu ya. Banyak yang bisa diambil ya. Iya, banyak yang bisa diambil, kayak enak ya jadi ibu. Aku bu gimana sih Bu jadi ibu Bu? Ya aku sampai nanya gitu, soalnya saking senengnya gitu sama cita-cita yang diceritain sama orang-orang tentang ibu ya. Terus ibu pernah nggak mendelegasikan sebuah kerjaan rumah ke Ali gitu? Mendelegasikannya iya kan harus Tante. Iya. Kalau aku Contohnya di rumah, apa tuh Li? contohnya Masak nasi, kerjaan ya, kamu tuh. aku banyak
Banyak kerjaan. Yang mainnya sih yang prioritasnya mah masak nasi, buang sampah dan naruh air, ya toilet disikat-sikat gitu ya. Ganti galon. Nanti galon, Nah tadi kalau yang meja, ya kalau yang apa Ali aja sebutkan itu tadi tuh yang lumayan berat-berat ya, kecuali menanak nasi. Itu benar Ali bisa nanak nasi. masak. Wah, jago. Itu mah Jangan gampang. dia masak nasi, nasi gorengnya paling enak. Wah, Masya Allah. Sampai kalau ada, nasi uduk juga bisa ya. Ya, intinya lah apa aja tante kalau ibu yang nyuruh Nasi lah. uduk bisa ya. Kalau ibu yang nyuruh ya kan pasti harus aku lakuin ya, lakuin. Iya. Walaupun sudah debu kayak apa aja. Kalau disuruh Iya. mah harus kan dilakuin. Tapi main jobnya yang rutin itu ya. itu tugas yang utamanya. aku udah bahas itu tadi. Terus Ali nggak ngerasa kalau bahasa ini apa sih, gengsi gitu, malu sama temen? Enggak lah. Kenapa malu? Iya. Untuk apa ya? Iya, karena kan sesuatu yang Enggak, istilahnya malu. menanak nasi itu kan biasanya kerjaan perempuan gitu, Li. Justru. Bahkan anak perempuan tuh nggak selalu bisa semua nanak nasi loh. Tapi aku bisa apa aja juga gitu. Karena ya. Seru nih bisa jadi wingman. Kalau ada orangnya itu dibatin dong, gimana? Jago dicicen Iya. saudara-saudara perempuan Nabi juga. Oh gitu. Iya. Nanti itu nanti. Maaf, Bukan sekarang. tadi tante nanya apa ya? Ya, gengsi. Malu Oh, gengsi nggak? ya? Oh ya. Gengsi ya. Oh, gengsi mah kalau aku masak nasi susah kayak kan enggak kayak ih, justru enak tante kalau aku bisa masak nasi. Nanti misalnya aku di kuliah ngapain aku disuruh masak sama ibu itu aku suka juga. Iya, belajar mandiri ya. Belajar mandiri ya. Persiapan juga. Benar. Iya, iya. Atau Ali belajar nanak nasi dari Abi ya? Masak nasi. Jangan-jangan Abi juga bisa pintar nanak nasi. Abi mah Oh, Bisa kita ya? juga masak Bisa. tante. Masya Allah. Tapi kan aku Siapa yang ngajarin motong ayam, Mami? Iya. tapi tante kan aku sekarang 6, 8, 12. aku itu kayak mulai seneng masak dan gitu-gitu kan. Dulu ibu dan Abi sering masak juga tante. Oh gitu. Iya, nasi Jadi Ali juga goreng, ikut apa memperhatikan ya. Ya aku merhatikan dan aku juga kayak pengen itu kayak sama dengan kalau ada anak kecil yang pengen nyuci piring kan pertama kali dia ngeliat terus kayak seru nih gitu. Iya. Iya aku juga gitu dengan masak. Aku nanti ibu Nabi masak, aku makan enak banget nih. Aku pengen bikin dong. Mulai dari situ terus aku jadi suka masak dan ya jadi kerjaan rutin. Iya. Jadi memang kita itu bisa belajar Li dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Contohnya kalau misalnya kita nanak nasi ya Li, kalau nanak nasi itu terlalu lembut orang nggak suka, terlalu keras orang nggak suka. Harus balance. Iya harus balance. Nah di situ Ali itu diuji untuk mencari sebuah cara gimana supaya nasi itu pas gitu kan. Sini tante. Tuh. Itu Nah presisi itu banget ya. resep orang tua zaman dulu tuh seperti itu. Ah, iya, Dan iya. ternyata ibu sudah menurunkannya ya ke Ali. Ini Ali. Nah. Tergantung Ali kalau berasa campur basmati agak banyakin dikit. Nah iya basmati beda lagi ya. Lebih banyak airnya. Iya, nah terus misalkan cara mencuci piring juga Li. Cara mencuci piring itu kan ada yang ada yang kotor langsung dicuci gitu kan, terus ada yang dibilas dulu, itu macam-macam, itu menunjukkan karakter seseorang. Sampai ada yang makan tapi belakangnya nggak dicuci Li, katanya apa hemat hemat sabun katanya gitu kan, nggak kotor gitu kan. Nah jadi itu kan sifat-sifat orang tuh bisa terlihat gitu, apalagi nanti mungkin di bidang usaha kayak Abi kayak gitu ya, mungkin perhitungan-perhitungan yang lebih sulit daripada pekerjaan dapur ya Bu. Kalau kita itu cuci piring nggak ada deadline-nya, tapi kalau kayak Abi ada deadline-nya, dan mungkin Ai sudah terlatih sekarang dari hal-hal kecil, dan insya Allah itu bisa terus dilanjutkan dan bisa dicontoh ya Li sama yang lain, bahwa Insya tidak Allah. ada gengsi untuk menolong orang tua, tidak ada rasa malu, tapi justru harus Syukurlah. bersyukur ya. Nah, aku pernah dibilang sama siapa tuh ya, kalau disuruh orang tua harusnya seneng, soalnya kalau nggak disuruh kalau disuruh artinya orang tua sayang sama kita, percaya sama kita. Kalau Iya. kalau aku suruh dia anaknya nurut gitu. Iya. Ya, jadi alhamdulillah ya, arti ibu buat Ali itu berarti apa aja tadi?
Ya, aku belum bilang banyak, tapi tempat bertanya, teman berngomong ya Bu. Biasanya sih saya pakai dua-duanya. Aku bisa Iya. tempat bertanya, teman ngobrol, cerita, curhat, Tentang apa, Li? apa aja lah. Termasuk Ada apa yang dicurhatin sama ibu? Nah, termasuk Kelly. Termasuk. gimana, apa sholatku udah benar, apa namanya, Ya, itu wudhu udah benar kan gitu Ya, semuanya. iya salah satunya. Semuanya. Semuanya tante. Iya. Nah, Bisa nanya apa aja, nggak Sekarang- semua hal bisa ditanya di Google. sekarang kalau misalnya selain yang paling penting kan ibumu 3 kali dan kemudian ayahmu Abi, gitu iya. kan. Akhirnya ini adalah ada Abi di sini gitu kan. Nah, Abi ini kan pasti banyak memberikan contoh, apalagi kan anak laki-laki itu pasti mencontoh bapaknya. Parah ini. Kebayang bercanda kadang-kadang. Tapi joking. Ali jangan ini Li, Apa? jangan Tanya. bikin Abi nanti tersinggung, nanti uang jajannya dipotong loh. Enggak ya. Gedengnya bagus-bagus gitu. Ketika mau tahu uang jajan siapa, Li? Siapa ya? Ibu. Ibu ya. Makanya ya tadi baik-baik. Bercanda doang. Nah, jadi Ya. sekarang kita lihat figur Abi Abi, di kehidupan gimana Abi? Ali ya. Abi. Apa sih yang Ali temukan gitu, pasti banyak hal gitu ya. Tapi kan waktu kemarin Abi itu menceritakan bagaimana Abi tentang figur seorang bapak di kehidupan Abi ya. Tentang Abi. Nah, begitu Ya. istilahnya meskipun waktunya sudah lewat gitu, tapi Abi selalu mengingatnya gitu. Dan itu menjadikan set point ketika melangkah menjalani kehidupan gitu. Nah, sekarang coba Ali nih di saat usia seperti ini, apakah sama perasaannya sama Abi yang sudah lebih tua gitu ya dari Ali gitu? Apa Ali mempunyai penilaian sendiri tentang Abi? Gimana? Kalau itu mah kan aku sering juga diceritain sama orang, aku tahu dari orang tuanya ibu Abi ya, Dari Abi, Ini dan Umin. Aki ya, Iya. sering Dari cerita-cerita tante. tentang Abi zaman dulu. Jadi tante mau nanya apa aku pikir tentang Abi kan? Iya. Ya, kan aku diceritain sama Aki kalau zaman dulu Abi gimana ya. Ya aku senang banget ya sama Abi, kayak aku jadikan role model aku. Iya. Soalnya pas masa remajanya kan Abi, apa yang aku mau dalam diri aku udah ada di Abi. Amin. Ya pas masa remajanya ya, aku mikir aku mau jadi orang kayak apa ya, tiba-tiba aku diceritain, aku keren banget ya, Pintar. pengen kayak Abi, kayak pinter, soleh, baik lah, ramah gitu lah. Aku pengen jadi Kabi itu ya. Aktif organisasi juga ya. Iya, aktif organisasi, ikut rohis, liko ya Bu. Dan juga berprestasi gitu. Iya. Kan bikin aku seneng juga, bangga sama Abi ya. Iya. Jadi aku juga pengen kayak gitu. Enak ya bisa gitu. Pengen lah kayak Abi. Dia juga gitu ya. Prestasi juga kan insya Allah di Insya Allah, sekolah. Ali bagus Iya. nilainya. Karena Rajin sholat ke masjid ya. Li. Amin. Alhamdulillah. Itu lebih penting. Iya, dan karena memang kita sadar ya, ternyata orang tua itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak, Li. Jadi kadang orang tua itu merasa belum cukup aja gitu memberikan yang terbaik buat anaknya gitu kan. Nah, itu selalu dicari cara supaya bagaimana supaya menjadi orang tua yang baik itu mereka tuh belajar juga. Tante ini juga masih belajar sama Om gitu ya. Dan bahkan kita tuh ketika menemukan sebuah
fakta gitu bahwa ternyata anak-anak zaman sekarang tuh berbeda sekali dengan kebiasaan zaman kita dulu gitu. Nah tapi tetap nilai-nilai Islam lah yang menjadi panduan hidup gitu ya seseorang. Nah sekarang Tante ini mau bertanya, ketika Ali menemukan sebuah masalah dalam hidup, apa yang pertama kali Ali lakukan? Masalah ya, kalau aku ada masalah pasti kan dipikirin dulu ya. Iya. Masalahnya gimana, kayak kenapa ada masalah itu, dan juga aku kalau coba solve diri sendiri dulu ya, kayak misalnya ada aku masalah dengan apa aja mikir kenapa ada masalah itu, gimana sih biar nggak terulang lagi ya. Soalnya aku juga sering dinasehatin sama Abi, kalau ada masalah kamu harus jadi problem solver Li, kayak mikir gimana biar itu nggak keulang lagi, jadi aku mikir dulu sendiri. Dan kalau nggak bisa ya aku tanya lah ke Ibu dan Nabi, Kak gimana ya Bu, aku ada masalah ini Bu, bantuin dong Bu, gitu. Kadang-kadang nonton di YouTube juga kan? Kenapa tuh dengan YouTube? Hah? Kenapa dengan YouTube? Nonton di YouTube juga. Oh itu, ceramah itu iya. Ah, iya. Kalau ceramah bisa bantuin, aku search juga lah. Kan Iya. kita bisa ambil kebaikan dari mana aja. Iya. Dan Tante ini kan suka dengar dari ibu kalau Ali itu senang dengar ceramah-ceramah gitu ya. Nah di usia Ali senang Kirain dia dengar seneng dengan apa? Oke. di saat usia Ali seperti ini gitu ya, Tante ini cukup kagum juga gitu ya, karena apa, ada beberapa yang usianya sudah melebihi dari Ali tuh masih belum tergerak hatinya untuk mendengarkan ceramah gitu ya Li. Ada yang tiba-tiba mengantuk Li itu, tapi kalau nonton yang seru-seru ya ketawa-ketawa, tiba-tiba kalau ngedengerin ceramah ngantuk itu Li, minta ampun. Mungkin itu ujiannya di situ gitu. Nah sekarang apa sih yang membuat Ali itu interest banget dengan mendengarkan ceramah-ceramah ini gitu? Ya, aku dicontohkannya kan itu Tante. Family time ya? Family time kadang-kadang kita, dan juga jadi haruslah di rumah ini kalau mau kita harus dengerin ceramah, udah jadiin rutin, dan kita juga sering dengerin ceramah bareng-bareng kan, family time. Misalnya dengerin ceramah terus nonton, jadi Tante kayak lebih seru gitu, ada ingatan-ingatan seru gitu dengerin ceramah ya kan. Misalnya beli pizza, makan gitu-gitu juga kita mulai jadi terbiasa, lama-lama. Manfaatnya nggak? Ngerasain manfaatnya nggak? Oh ya ngerasain lah, juga ngerasain manfaatnya Tante. Misalnya kita lagi ada masalah gitu, lagi kesel, sedih, apa-apa, terus dengerin ceramah, jadi kayak tenang, kayak ya, masalahnya nggak segitu berapa ya, dengan masalah apa-apa gitu. Kita jadi bisa Masalah ngeliat jadi terasa ringan gitu. terasa ringan gitu. Iya. Dan Itu juga udah mungkin- kebiasaan dari kecil kan. Iya. Aku dicontohinnya kan itu Tante. Jadi ada kenangan yang baik tentang mendengarkan ceramah itu sendiri gitu loh. Iya betul. Di masa kecil ya. Ke Bimo. Iya. Jadi ada Iya. Kak Bimo bener. Nah, Ali itu ketika mendengarkan ceramah ini kan pilih-pilih apa langsung siapa aja gitu untuk ustadznya? Maksudnya? Ada ustadz yang favorit gak didengarkan sama Ali sampai Ali ngerasanya aku klik nih sama ustadz ini sesuai dengan pemikiran aku gitu. Ali ada gak? Yes. Ya. Ada hidayah. Seringnya sih aku dengerin kayak Adi Hidayat gitu. Oh iya, Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Abdul Somad soalnya lucu, ya kan lucu. Nah, Ya lucu. Ustadz Latif. setelah Oh, itu apa? PSD. NAK sih? Siapa? Oh, Nomen Alikan ya? Oh ya, nomor Alikan juga ada kadang-kadang kalau aku kayak Mufti Meng. nggak mau dengerin, kayak nggak mau nonton lihat orangnya explaining doang, bisa nonton kartun. Dari Iya. nomor Alikan, Mufti Meng, juga Agim tuh. Kalau dengan Agim kayak tenang Lebih aja ke marifat bawaannya. ya itu. Kita Jadi tahu kalau gitu. kadang-kadang kan bosan juga ya Li, misalnya lagi Iya, butuh bosan-bosan hiburan gitu, itu iya, daripada betul. nonton film, dia pilih
Nomen Ali kan ada versi kartunnya. iya. Jadi kan nggak berasa denger ceramah Iya, gitu, iya. ada waktu. Ya cuman pendek-pendek 5-7 menit, cuma 5-7 menit, paling lama 10 menit. itu Ya. 10 menit ya, Li. Iya, iya. Di free Quran education. Ya free Quran education ya, Li. Iya. Nah terus kalau Ali kan tadi bilang yang pertama kali diucapkan itu Ustadz Adi ya, Adi Hidayat gitu. Kan kalau yang kita tahu ketika Ustadz Adi Hidayat itu menjelaskan sesuatu itu sangat detail gitu ya, Ali. Ali pernah nggak terinspirasi pengen kayak Ustadz Adi? Iya. Pernah lah. Sering Pasti lah, banget. pernah. Iya. Iya sering, Bu. Doain dong, Bu. Doain dong, Bu. Iya. Amin, insya Allah Amin. ini doain nih sama ibu sama abinya nih katanya. Tante juga tolong doain ya, silakan. Doain Iya. ya. Sama Om juga. Iya, insya Allah ya. Dan itu memang untuk beberapa hal ketika kita Tante ini pernah ngobrol sama Om Yo, jadi kenapa memang kita diciptakan punya satu mulut dan dua telinga. Untuk apa gitu ya? Gimana? Ya filosofi dengan dua telinga itu kan berarti kita lebih banyak mendengarkan kan sebenarnya gitu daripada Gimana kita bicara? berbicara gitu. Itu sih filosofinya sebenarnya. Iya, jadi Tapi kalau lihat dari Ali sih tadi diperhatiin passionnya memang untuk agama tuh proporsinya lebih dalam gitu. Mungkin Iya, dia. Betul. pencapaiannya insya Allah mungkin lebih dari misalnya punya ustadz favorit misalnya seperti beliau ya yang Kan udah keren. insya Allah mungkin pencapaian Ali nanti Insya Allah, amin. iya insya Allah bisa Keren lebih ya. baik. Kan keren gitu. Amin. Apa ya, Al-Baqarah ayat ini posisinya ini, Nah, ini iya, kan detail keren. Tahu banget kalau kan. buku sampai tahu cetakannya ini, Iya. barisan ini, paragraf ini kan kayak. Masya Allah. Aku nanti kayak Tapi hebat yang ya. penting pengamalannya ya, Li. Dia juga amalannya juga bagus. Iya, Bisa di iya, betul. kayak gaya pikirnya juga cepet gitu. Ya kan, Bu? Ibu bilang gaya Adi Hidayat pinter banget Adi Hidayat. iya. Kan juga Ustaz. Dan ya, mungkin Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat juga merasakan seperti yang mungkin saya pikirkan gitu ya. Jadi sebenarnya kehebatan beliau ini kalau tanpa Allah yang memberinya itu tidak akan pernah terjadi gitu ya. Berarti memang Al-Quran itu diciptakan oleh Allah itu memang sangat sangat bisa dipahami oleh hambanya gitu ya. Dan ketika Ustadz Adi belajar pun ternyata kemudahan itu Allah hadirkan gitu kan. Nah itu berarti sesuatunya itu tergantung dari niat manusia itu sendiri. Ketika manusia itu berusaha maka Allah akan memudahkan jalannya